Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran berbasis ICT yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat sebuah kuis yang nantinya dijawab oleh siswa dengan cara atau sistemnya seperti permainan. Nah, di sini saya membuat kuis tersebut dengan aplikasi Quizizz. Nah, adapun materi pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Materinya mengenai teks petunjuk. Nah, materi teks petunjuk biasanya diperuntukkan untuk kelas 4. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu menyajikan petunjuk dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Adapun indikatornya, di sini siswa mampu serta terampil dalam menyajikan petunjuk dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, adapun materi yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Teks petunjuk ialah teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan obat. Adapun ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk. Pertama, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Artinya, dalam teks petunjuk haruslah menampilkan hal-hal yang penting secara singkat dan padat, serta harus jelas dalam menyebutkan jumlah dan satuan, supaya dapat dipahami oleh si pembaca. Kedua, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur. Bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk haruslah berurutan, supaya tahapan demi tahapan dalam teks petunjuk mudah dipahami oleh si pembaca. Ketiga, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang tepat sasaran. Bahasa yang digunakan tidak boleh bertele-tele, harus langsung pada hal-hal yang akan dilakukan, supaya dapat langsung dipahami oleh si pembaca. Keempat, teks petunjuk haruslah menggunakan kalimat perintah. Dalam teks petunjuk, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memiliki makna meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tuangkan air sebanyak 100 ml ke dalam wadah. Berikut ini adalah jenis-jenis teks petunjuk. Pertama, teks petunjuk menggunakan obat. Petunjuk cara menggunakan obat dan cara penyimpanannya biasanya terdapat di kemasan sebuah obat bagian belakang. Hal tersebutlah yang disebut teks petunjuk dalam menggunakan obat. Kedua, teks petunjuk membuat sesuatu. Teks petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat ketika kamu membuat jelly, membuat kopi, membuat mie instan, dan membuat makanan lainnya. Biasanya, teks petunjuk membuat sesuatu terdapat di bagian belakang sebuah kemasan atau biasanya juga terdapat di buku resep. Ketiga, teks petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu sering juga disebut dengan tips atau petunjuk yang singkat. Misalnya, seperti tips menjaga kesehatan mata, tips mengatur pernapasan saat berolahraga, tips menurunkan berat badan, dan lain sebagainya. Keempat, teks petunjuk arah atau denah. Arah atau denah biasanya terdapat pada undangan suatu acara. Contohnya adalah undangan pernikahan. Dan biasanya arah atau denah ini berfungsi untuk memberikan petunjuk supaya para tamu dapat sampai ke tempat tujuan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk. Pertama, menentukan jenis teks petunjuk yang akan kamu buat. Jika kamu ingin membuat teks petunjuk, kamu harus menentukan dulu jenis petunjuk apa yang akan kamu buat. Bisa membuat teks petunjuk, membuat sesuatu, atau lain sebagainya. Kedua, menuliskan tahapan-tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur.
Tahapan demi tahapan yang akan kamu tulis dalam teks petunjuk harus dituliskan secara berurutan supaya mudah dimengerti dan dipahami oleh si pembaca. Ketiga, menggunakan gambar dalam menulis teks petunjuk. Gunakanlah gambar supaya teks petunjuk tersebut lebih jelas, menarik, dan lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Adapun isi yang terdapat di dalam teks petunjuk, yang pertama adalah pendahuluan. Dalam teks petunjuk, pendahuluan adalah menyebutkan hal yang akan kamu buat dan biasanya menggunakan bahasa yang menarik. Pendahuluan dalam teks petunjuk bisa juga disebut sebagai judul. Contohnya, mie rebus yang lezat dan mengenyangkan. Kedua, menuliskan keterangan alat dan bahan. Jika kamu membuat teks petunjuk, haruslah menyebutkan alat-alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Ketiga, menuliskan tahapan-tahapan kegiatan. Dalam menuliskan teks petunjuk, kamu juga harus menuliskan langkah-langkah kegiatan dengan urutan yang jelas dan juga tentunya berurutan dan teratur. Keempat adalah penutup. Teks petunjuk juga harus diakhiri oleh penutup. Biasanya berisi sebuah kalimat, contohnya, "Mie siap untuk dinikmati." Kelima adalah menampilkan gambar. Nah, selanjutnya setelah kalian mendengar serta memahami penjelasan mengenai teks petunjuk, di sini kalian langkah selanjutnya mengerjakan soal-soal yang ada di dalam link tersebut. Buatlah soal-soal terlebih dahulu menggunakan Microsoft Word yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi Quizizz. Langkah pertama di sini kita buka aplikasi Google Chrome, kemudian ketik quizizz.com. Setelah masuk ke Quizizz yang sudah kita login sebagai guru, kemudian pijit buat. Kemudian beri nama kuis yang akan kita buat, bebas. Misalnya di sini saya memberi nama latihan soal materi teks petunjuk. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya memilih mata pelajaran. Selanjutnya kemudian pilih pilihan ganda. Nah, setelah pilih pilihan ganda, di sini kita tulis pertanyaan yang sesuai dengan soal-soal yang kita buat sebelumnya. Pertanyaannya dituliskan di dalam kolom pertanyaan. Kemudian, setelah menuliskan pertanyaan di dalam kolom pertanyaan, tuliskan juga jawaban di kolom yang sudah disediakan di bawah. Setelah semua soal pertanyaan dan jawaban terisi, kita centang di bagian jawaban yang menurut kita benar sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan, lalu simpan. Nah, setelah tersimpan, jika kita ingin menambahkan pertanyaan, kita bisa pijit pertanyaan baru. Lalu lakukan langkah-langkah seperti awal sampai akhir, sampai semua soal-soal terisi di dalam Quizizz. Lalu pijit kembali dan pilih bahasa. Kemudian pilih kelas dan pilih publik.
Pilih klasik, lalu setelah itu kirim link kuisis tersebut. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan media pembelajaran ICT yang telah saya buat, yaitu mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, langkah yang pertama, buka WA grup, kemudian tekan link yang sudah saya kirim sebelumnya. Nah, setelah link tersebut diklik, lalu klik aplikasi Quizizz. Nah, setelah masuk aplikasi Quizizz, kalian bisa langsung tekan masuk untuk menjawab soal-soal pertanyaan mengenai teks petunjuk dari pertama sampai terakhir. Pertanyaan yang tadi salah bisa kita revisi, ada kesempatan satu kali untuk memperbaikinya. Sehingga jawabannya benar semua. Nah, setelah selesai semua, pada akhir permainan akan diperlihatkan skor dan benar berapanya, salahnya berapa, dan urutan keberapa. Mungkin sekian cara menggunakan latihan soal menggunakan aplikasi Quizizz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.